Hanya bercanda, berjalan kaki, pulang ke rumah. Perintah Tuan Shenxi. Ying Yuan, jangan beri ampun. Ya. Kau adalah Ying Yuan. Menyingkir, suasana hatiku sedang buruk hari ini. Aku tidak punya waktu untuk bermain denganmu. Sombong. Bahkan seekor semut pun layak untuk memanjat naik ke sisi nona muda saya. Mati. Bagaimana mungkin ini terjadi? Kau, sebenarnya siapa kau? Keluar. Mulut yang memegang hukum. Kata-kata menjadi hukum. Kau adalah Ying Huang dari Daxia. Diserahkan ke Bisian Fusi untuk penyelidikan ketat. Cari tahu siapa yang mengirimnya. Ya. Kepala keluarga telah salah. Kepala keluarga salah. Adik, jangan pergi. Tuan, Zhao Jingchuan menelpon. Ada keadaan darurat yang perlu saya laporkan kepada Anda. Bicara. Keluarga Ying. Ada pergerakan. Beritahu Su Jingchuan. Besok, aku bertemu dengannya secara langsung. Grup Heiji. Selamat untuk Nyonya Tang. Cucu yang berbakti memiliki keberuntungan. Semoga Anda panjang umur tanpa batas. Terima kasih atas kebaikan kalian semua. Hari ini adalah perjamuan ulang tahun saya. Untuk merayakannya bersama. Nenek Tang kepala keluarga Tang. Bersama semua orang. Terima kasih banyak Nenek. Nenek, ini hadiah yang saya siapkan untuk Anda. Tang Jingjing. Bagaimana menurutmu? Apakah kau menyukainya? Seperti, selama itu adalah hadiah dari Jingjing, Nenek menyukainya. Saya memberikannya kepada Nenek. Kalung ini terlihat seperti, ini cukup berharga. Jingjing sudah berbakti sejak kecil. Nenek. Bukankah ini kakak perempuanku? Kau masih tahu cara untuk datang. Lihat dirimu, di hari ulang tahun Nenek. Seberapa marahnya kau membuat Nenek. Benar-benar bodoh. Nenek, ini adalah hadiah ulang tahun yang saya siapkan untuk Nenek. Semoga kebahagiaan Nenek seluas Laut Timur. Semoga Nenek panjang umur setinggi Gunung Selatan. Ini adalah gelang Gyukas. Kau cukup berhati-hati ya. Selama kau setuju untuk menikahi Tuan Muda Han, kau tetaplah Nenek. Gitu yang baik. Tunggu sebentar. Tuan Muda Han telah tiba. Kalian anak muda, berkomunikasi dan menjalin hubunganlah satu sama lain. Apakah kau mendengarku? Nenek, izinkan saya memperkenalkannya kepada Nenek. Dia adalah Ying Yuan. Sore ini, kami berdua, mereka sudah mendaftarkan pernikahan mereka. Jadi, tidak mungkin, dia menikah lagi dengan Hanzi. Tahu, apa yang kau katakan? Halo Nyonya. Nama saya Ying Yuan. Meski agak mendadak. Tang Jiugi, apakah kau sudah gila? Kau berani menentang keinginanku. Mencari karakter yang teduh. Pria mendaftar. Apakah kau masih punya mata? Saya Nenek ini. Nenek, Hanzi adalah seorang playboy. Dia telah menyakiti banyak orang. Gadis lugu. Nenek membuat saya menikah dengannya. Itu seperti mendorong saya ke dalam lubang api. Setiap pria punya kekurangannya. Tuan Muda Han itu kaya. Keluarga Han hanya berada di bawah keluarga Shen. Dia adalah pria kaya dari King Shou. Selain itu, dia masih sangat muda. Dia bergabung dengan grup Heikei, penanggung jawab proyek tersebut. Dia membiarkan untuk dikuburkan. Nenek, jangankan Hanzi. Bahkan jika itu, keluarga Han dari King Shou, lalu kenapa mereka ada di depanku? Mereka hanya pantas berlutut dan bersujud. Kau sudah gila. Apakah kau tahu apa yang kau katakan? Jiugi, dengarkan aku. Saya sebenarnya bukan sopir. Keluarga Han, Tuan Muda Hanzi telah tiba. Hanzi kepala departemen proyek di grup Heikei. Tuan muda tertua keluarga Han, putra tertua keluarga Han telah tiba. Kau sampah. Apa yang kita lakukan menghalangi jalan di sini? Pergi dari sini. Hanzi ada di sini. Apa yang baru saja saya katakan? Berhenti bicara omong kosong. Apa yang dia dengar? Dia tidak akan membiarkanmu pergi dengan mudah. Apakah kau tahu? Mereka tidak akan membiarkanku pergi. Tuan Muda Han berkenan hadir di sini. Saya minta maaf karena tidak menyambut Anda dengan layak. Sangat tidak sopan. Nenek, saya dengar hari ini adalah hari ulang tahun Anda. Sementara, agak tergesa. Mereka membawa beberapa hadiah kecil. Buka. Tuan Muda Han memberikan hadiah ulang tahun. Uang tunai. 8.880.000 yuan. Satu gerakan.
Lebih dari 8 juta rupiah tunai. Keluarga Han, seperti yang diharapkan dari Qingzhou, salah satu keluarga kaya teratas. Benar sekali, keluarga Tang dan keluarga Han membentuk aliansi pernikahan. Mereka benar-benar mendapatkan keberuntungan. Nenek, saya tidak tahu soal hadiah ulang tahun ini. Apa kau sudah puas? Sangat puas. Sangat puas. Tuan Muda Han mulai bergerak. Sungguh unik. Nenek, ini semua hanya uang receh. Setelah juga menikah denganku, masih ada keuntungan yang jauh lebih besar menunggu keluarga Tang. Patuhi Tuan Muda Han dalam segala hal. Juga. Wajahmu itu, sepertinya ada sesuatu di sana. Apa 3 hal itu? Terlihat agak indah. Sudah lama sekali saya tidak melihatmu. Halo, Ini adalah Dia hanyalah seorang pengemis, datang untuk mengemis makanan. pengemis. saya suami Jiuge. Nama saya Yin Yuan. Apel. Siapa kau? Tuan Muda Han, jangan dengarkan obong kosongnya. Tang Jiuge, itu wanitamu. Bocah ini tidak ada hubungannya dengan saya. Ada hubungannya dengan saya. Dia adalah suami saya. Sore ini, kami baru saja mendapatkan surat nikah. Diam. Tuan Muda Han, Jiuge sedang menamuk. Di luar, menikah dengan siapa saja? Apa kau mencoba membuat saya kesal? Mereka berdua, tidak ada hubungan yang terjadi. Tang Jiuge. Nenekmu, aku sudah menjodohkanmu denganku. Kau sekarang malah bersama seorang sopir. Tidak jelas. Kau benar-benar menjijikan. Bahkan jika dia hanya seorang sopir, saya 100 kali lebih baik darimu. Diam. Sejak zaman dahulu, pernikahan, semuanya diatur oleh orang tua mereka. Pernikahan yang diatur. Kau tidak punya pilihan. Ceraikan dia segera. Menikahlah dengan Tuan Muda Han. Bocah, saya tidak peduli siapa kau. Tang Jiuge adalah wanitaku. Sebaiknya kau menjauh darinya. Jika tidak, saya berjanji, itu akan membuatmu tidak bisa melihat matahari esok hari. Jiuge sekarang adalah istri saya. Jauhi dia. Pasti kau orangnya. Apa kau benar-benar tidak takut mati? Kau bisa mencobanya. Saya mengerti. Yang kau inginkan hanyalah uang, bukan pikiran orang miskin sepertimu. Saya sangat memahaminya. Saya memperhatikannya setiap hari. Kepentingan sepele ini. Ingin uang? Saya akan memberikannya padamu. Ambil ini. Segera enyah dari pandangan saya. Keluar. Ambil, Ambil itu. ambil. Seperti anjing. Ambil itu. Uang ini. Itu cukup untuk gajimu selama setahun. Cepat berterima kasih kepada Tuan Muda Han. Lebih banyak uang. Benar. Benar sekali. Tuan muda ini kaya raya. Tuan muda ini hanya makan saja. Nilainya setara dengan dirimu, seumur hidupmu. Dia bahkan tidak layak dibandingkan dengan Tuan Muda Han. Tang Jiuge, saya perintahkan kau, ceraikan sampah ini segera. Menikahlah dengan Tuan Muda Han. Jika tidak, jangan akui saya sebagai nenekmu. Nenek aku sudah memutuskan untuk memilihnya. Lagi pula, aku tidak akan pernah bercerai. Apa kau mencoba membuat saya gila? Tang juga pikirkan baik-baik. Konstruksi Tang milikmu terus merugi dari tahun ke tahun, diambang kebangkrutan. Hanya saya yang bisa menyelamatkanmu sekarang. Karena saya bisa membantu keluarga Tang mengambil alih proyek senilai 1 miliar grup Heiki. Grup Heiki apa? Proyek miliaran. Bro KK, sasaku legendaris itu. Kerajaan bisnis yang dibangun Yang Guang dengan tangan sendiri. Raksasa komersial terkemuka di Desia. Jika keluarga Tang, saya bisa memanjat ke Bro KK, bisa menghidupkan yang mati dalam sekejap. Melambung ke langit. Sudah di depan mata. The film was translated and narrated by M Media. Dia tolong katakan ya, mungkinkah kau harus mengawasi keluarga Tang? Melewatkan kesempatan ini, apakah kau ingin menjadi pendosa bagi keluarga Tang? Tang Jiuge harus memikirkannya baik-baik. Kau akan ikut denganku, membantu keluarga Tang bangkit. Kita masih harus mengikuti si sampah ini, melihat keluarga Tang hancur. Aku, Jiuge, apakah kau menginginkan proyek grup Heiki? Kau juga tidak ingin menikah dengannya kan? Baiklah. Bukankah itu hanya teknik? Grup Heiki. Saya tersedia. Maksudmu, bisakah kau menang?
Proyek teknik grup Heiki. Itu hanya proyek bernilai 1 miliar. Apakah itu sulit? Bukan hanya 1 miliar, bahkan proyek bernilai puluhan miliar. Saya juga bisa mendapatkannya. Ketidaktahuan adalah kebahagiaan. Apa kau tahu? Grup Heiki itu adalah kerajaan bisnis Yin Huang yang dibangun dari nol. Bahkan konglomerat papan atas dunia ingin bekerja sama dengan Heiki, itu pun harus melalui lapisan peninjauan. Hampir 1 dari 10 yang benar. Dan saya, manajer proyek cabang, sebagai grup Heiki King Show. Itu pun dengan biaya yang sangat besar. Baru kemudian, mereka membantu keluarga Tang. Mereka mengamankan proyek bernilai 1 miliar ini. Kau pecundang. Apa hakmu menyombongkan diri seperti ini? Apa kau sudah gila? Berani-beraninya bicara besar di sini. Itu sangat lucu. Seseorang yang tidak tahu diri. Kau tidak tahu apa-apa. Jangan bicara omong kosong. Kau tidak percaya. Tidak ada yang akan mempercayainya. Baiklah. Bagaimana kalau kita bertaruh? Apa yang ingin dipertaruhkan? Bertaruhlah dalam 1 hari. Mari kita lihat, apakah saya bisa. Proyek 10 miliar yuan alih grup Heiki. Membantu keluarga Tang. Tunggu sebentar. Hanzi awalnya, mereka adalah orang-orang dari grup Heiki. Kau tidak bisa menang melawannya seperti ini. Percayalah padaku. Saya memegang janji saya. Bagaimana aku bisa mempercayaimu? Kau sekarang. Itu benar-benar omong kosong. Oke. Taruhan ini. Saya setuju. Tapi, karena kita akan berjudi, harus ada taruhannya bukan? Oke. Jika saya memenangkan taruhan ini, mulai hari ini, kau lihat Jiu Jie. Mundur 3 kali. Baiklah, tidak masalah. Tapi bagaimana jika kau kalah? Jika saya tidak bisa mendapatkannya kembali, saya akan menceraikan Jiu Jie. Mulai sekarang saya tidak akan mengganggunya lagi. Tidak cukup. Tambahkan 1 lagi. Jika kau tidak bisa mendapatkannya kembali, gunakan pisau ini. Gunakan lidah anjingmu. Potong. Ying Yuan. Jangan setuju. Sepakat. Ying Yuan, apa kau sudah gila? Hanzi awalnya berasal dari manajer proyek grup Heiki. Kau terlalu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Membuat taruhan semacam itu dengannya. Kau sedang mencari mati, kau tahu itu. Percayalah padaku kali ini saja. Saya tidak akan kalah. Percaya padamu. Percaya pada apa? Aku mempercayaimu seorang sopir. Bisa pergi ke grup Heiki. Kita harus mendapatkan kembali proyek bernilai miliaran dolar itu. Aku masih percaya kau bisa mengalahkan Hanzi berlatar keluarga hebat. Apa hasilnya? Kita lihat besok. Kau benar-benar tidak bisa dipahami. Sangguan. Di mana Xu Jingchuan sekarang? Kembali ke Tuan. Dia sedang dalam perjalanan bisnis di kota tetangga. Pemberitahuan dan informasi lainnya besok. Saya ingin menemuinya di grup Heiki. Grup Heiki. Xiao Wang, sekretaris Hanzi. Hari ini, Ying Yuan si sampah itu mungkin akan datang. Pergi ke kantor polisi. Beritahu mereka, Ying Yuan dilarang menginjakan kaki di grup ini. Jika dia berani masuk, patahkan kakinya. Buang dia keluar, mengerti? Jelas? Ying Yuan. Kau bahkan tidak bisa masuk ke pintunya. Apa yang bisa kau gunakan untuk melawanku? Xiao Chan memberitahu ruang keamanan. Liwan, asisten administrasi khusus untuk ketua. Grup telah mengaktifkan tingkat siaga tertinggi. Tidak ada yang masuk, tidak ada yang keluar. Tidak ada tamu asing yang akan diterima hari ini. Ya, perintah lainnya. Personel manajemen menengah dan senior grup berkumpul di lobi lantai 1. Orang penting itu akan segera tiba. Ya. Bukankah ini asisten Lee? Angin apa yang membawamu kemari? Apa saja pengaturannya? Itu manajer Han. Hari ini grup Heiki, seorang pria hebat akan segera tiba. Ketua dan Dewan Direksi harus menyambut mereka secara pribadi. Jadi biarkan aku turun dan bersiap terlebih dahulu. Tokoh besar. Orang penting macam apa ini? Ketua sampai menyambutmu sendiri. Xu Jingchuan memintamu menungguku. Itu kau. Siapa yang mengizinkanmu masuk? Saya datang ke sini. Masih perlu mendapatkan. Apakah kau butuh izin orang lain? Omong kosong ini adalah grup Heiki. Kau orang yang hina.
Apakah ini tempat yang pantas untukku? Siapa kau? Asisten Lee. Dia hanyalah orang rendahan yang tidak layak diperhatikan. Saya akan segera menendangnya keluar. Saya adalah orang pentingnya. Orang penting yang ditunggu oleh ketua show. Bawa saya menemuinya. Omong kosong. Kenapa kau tidak bilang kalau kau adalah di mana ketua grup ini? Berhenti berpura-pura dan enyahlah dari sini. Katamu. Kau adalah ketua kami. Tokoh penting yang harus disambut secara pribadi. Benar sekali. Asisten Lee. Mohon jangan percaya apa yang dia katakan. Apa yang dikatakan anak ini, 9 dari 10 ucapannya adalah bohong. Apa bukti yang kau miliki? Kartu ini, izin perjalanan. Bisakah kau membuktikan identitasku? Ini kartu bus. Ini adalah kartu akses internal. Grup Heiki. Kartu akses internal grup Heiki. Kau sangat lancang. Nah, sudah kubilang kau bahkan tidak bisa memasukkannya. Saya mengambil satu. Ini palsu sekali, tidak bisa lebih palsu lagi. Siapa yang coba kau bodohi? Mata mana yang kau gunakan untuk melihat? Saya rasa ini palsu. Nah, kau bodoh. Masih belum yakin? Oke. Hari ini, saya akan menunjukkan sesuatu yang luar biasa. Dengarkan baik-baik. Grup Heiki. Ada 3 jenis kartu akses. Jenis pertama, kartu karyawan level C. Kartu bendera biru. Jenis kedua, kartu personel manajemen level B. Kartu bendera perak. The film was translated and narrated Apakah by kau M melihatnya? Ini adalah kartu personel manajemen level B. Kartu bendera perak. Di atasnya, hanya ketua yang bisa memegangnya. Kartu dewan direksi kelas A. Kartu bendera emas. Saya sudah bertahun-tahun di grup Heiki. Saya belum pernah melihat kartu seperti milikmu. Apalagi kalau bukan palsu. Kau tidak tahu. Itu karena kau bodoh. Kau tidak memenuhi syarat. Di atas kartu akses kelas A grup Heiki, masih ada satu lagi, kartu akses kelas S yang unik. Ini memiliki otoritas tingkat tertinggi. Tingkat tertinggi. Juga dikenal sebagai Heiki Polanaga. Apa-apaan ini? Saya Jati, asisten khusus ketua 5 tahun. Bantu direktur utama tangani banyak dokumen rahasia. Tidak pernah mendengarnya. Di atas akses level A. Apakah ada akses lain? Kau mungkin hanya mengada-ada. Saya tidak ingin membuang napas untukmu. Apakah kartu ini asli atau palsu? Kau akan tahu setelah mengujinya. Ini juga bisa membuktikan identitas saya. Apakah ini benar atau salah? Apa yang harus dilakukan? Gelap? Benda ini. Jika dikatakan palsu maka itu palsu. Ada apa? Kau tidak yakin bukan? Oke, hari ini kuhabisi kau dengan tahu alasannya. Izin tidak dikenal, akses ditolak. Apakah kau melihatnya? Apalagi yang perlu dikatakan? Apa yang terjadi? Mungkinkah? Itu benar. Sekarang kau ingin pergi. Mereka juga tidak bisa pergi. Penjaga. Kau memasukkan tanpa izin. Akses grup Heiki. Menyusup ke grup Heiki. Aku punya alasan untuk curiga. Kau adalah mata-mata negara lain. Mencoba memata-matai rahasia komersial kekaisaran. Kali ini saya tidak perlu melakukannya sendiri. Kau mati. Tapi jangan khawatir. Saya akan mengurusmu dengan baik. Istrimu, milik Tang Jiuge. Saya sarankan kau mencobanya lagi. Jika tidak, kau pasti akan menyesalinya. Apa yang perlu dicoba? Palsu tetaplah palsu. Sama saja tidak peduli berapa kali kau mencobanya. Buang-buang waktu. Izin tidak diketahui, akses ditolak. Apakah kau melihatnya? Kartu ini palsu. Identitasmu. Itu juga palsu. Dasar bajingan malang. Coba lagi. Mereka semua sama saja. Otoritas tertinggi. Ini disebut otoritas tertinggi. Itu karena bukan orang. Tidak disetujui. Kau tidak tahu. Saya baru saja mengatakannya. Itu karena kau belum kualifikasi ini. Saya tidak memenuhi syarat. Saya dari personel manajemen grup Heiki. The film was Saya tidak translated memenuhi syarat. and Jangan narrated percaya. by M Kalau Media. begitu saya akan menunjukkannya padamu. Tidak perlu menyegarkan. Sudah kubilang. Kau gulir 10.000 kali pun. Tidak ada gunanya. Otoritas manajemen tertinggi. Level S terdeteksi. Semua saluran hijau terbuka untukmu.
Dewan Direksi berdedikasi untuk melayanimu. Seluruh karyawan grup Heiki, selamat datang. Apa? Bagaimana mungkin? Mungkinkah akses kelas S benar-benar ada? Semua yang dia katakan adalah benar. Sekarang, apakah saya perlu mengatakan sesuatu lagi? Mustahil. Itu benar-benar mustahil. Dia hanya seorang sopir. Sopir, bagaimana mungkin dia memilikinya? Bagaimana dengan kartu akses dengan hak istimewa setinggi itu? Saya mengerti. Apa yang kau tahu? Kartunya. Itu dicuri. Benar. Kartu ini jelas miliknya. Mencuri dari orang lain. Jika tidak, bagaimana dia menjelaskannya? Dia benar-benar sampah yang menyedihkan. Bagaimana mungkin seseorang memilikinya? Kartu akses tingkat tinggi seperti itu. Untuk menjaga harga dirimu sendiri, mereka benar-benar berusaha keras. Katakan apapun yang kau mau, saya tetap tidak percaya. Orang rendahan sepertimu akan memiliki kartu akses kelas F. Asisten Lee, saya sarankan Anda, tangkap orang ini. Interogasi dengan ketat. Jika tidak, kartu akses tingkat tinggi seperti itu, terlantar, terutama, ditempatkan pada tubuh kelas bawah. Itu akan diberikan kepada grup kami, menyebabkan kerugian besar. Apakah kau yakin masih ingin percaya apa yang dia katakan? Hanzi adalah karyawan luar biasa di manajemen grup Heikiku. Kau bilang aku mempercayainya. Masih percaya, kau orang asing. Dan aku juga tidak percaya kartu ini. Itu milikmu. Aku sama sekali tidak mempercayainya. Seberapa tinggi statusmu? Karena apa yang aku tahu, orang-orang kelas atas, tidak ada yang sepertimu. Semuanya berakhir. Itu tidak memancarkan aura bangsawan sedikit pun. Dimengerti. Biarkan aku memberimu satu saran lagi. Jangan pernah berpikir untuk melawan penjaga grup Heiki. Namun itu ditunjuk oleh tentara surgawi Jurang Utara. Ying Huang bertugas sebagai kekuatan sangat besar. Jauh di luar jangkauan orang biasa. Tapi, jika kau mengaku dengan jujur, kartu ini, dari mana kau mencurinya? Saya bisa menjamin keselamatan Anda. Karena sudah begini, saya harap kau jangan menyesal. Sombong. Bawa pergi. Saya bertanya padamu, kartu ini, dari mana kau mencurinya? Saya katakan, kartu ini awalnya adalah milik saya. Omong kosong. Mengandalkanmu, apa jasa atau kemampuan yang saya miliki? Kartu akses dengan hak istimewa setinggi itu akan memiliki grup Heiki. Ini jelas barang curianmu. Asisten Lee menangani pencuri semacam ini, terutama pencuri licin ini. Bertanya seperti ini tidak ada gunanya. Kita perlu menggunakan beberapa metode padanya. Patahkan beberapa tulangnya. Dia hanya patuh perintah. Dia mengaku. Bagaimana? Kau masih ingin main hakim sendiri? Ini adalah aturan tentara surgawi Jurang Utara. Kau pikir kau siapa? Mereka bahkan berani mempertanyakan kami, tentara surgawi Jurang Utara. Biar kulihat. Mereka akan mematahkan tulang rusukmu terlebih dahulu, atau aku akan mematahkan tulang kakimu. Berhenti kalian semua. Ketua Zhou, Film was Direktur, translated mengapa and Anda ada di sini? narrated by Enyah M. dari sini. Kau buta akan kebesaran seseorang. Halhan. Bawahan saya pantas mati. Penyelamatan datang terlambat. Mohon hukum saya sesuai keinginan Ying Huang. Mohon terima hukuman Ying Huang. Apa? Dia. Dia adalah Ying Huang. Bangun. Su Jingchuan, beritahu asisten pribadimu. Siapa saya? Apakah saya memenuhi syarat untuk masuk kalian grup Heiki? Ini, Bodoh. Katakan. ya. Orang di depanmu ini. Dia adalah pemimpin divisi perang. Ying Huang dari Dacia. Komandan tentara surgawi Jurang Utara. Diangkat langsung oleh keluarga Tian. Dia juga pencipta pendiri grup Heiki. Beritahu mereka lagi, kartu ini. Apa yang diwakilinya? Heiki Polanaga. Memerintah Dacia. Berani membangkang. Poton. Sekarang, apakah saya memenuhi syarat untuk masuk? Apakah ini grup Heiki? Ying Huang, saya salah. Saya benar-benar tahu saya salah. Mohon ampuni saya kali ini. Saya akan melakukan apapun yang Anda minta. Kau benar. Kau hanya tidak ingin percaya satu hal. Seorang pemuda miskin biasa. Bagaimana mungkin seseorang memilikinya? Identitas khusus. Kau hanya tidak ingin mempercayainya. Sampah. Kata-kata Hanji. Bagaimana mungkin seseorang memilikinya? Kartu akses kelas S grup Heiki. Saya mohon beri saya kesempatan lagi. Saya benar-benar tidak akan berani melakukannya lagi. Su Jingchuan, kau yang tangani. Bersihkan. Xiao Huan, masuklah sebentar. Manajer Han, kau mencariku. Yang pernah kuminta kau siapkan sebelumnya. Kontrak proyek senilai 1 miliar yuan. Diserahkan kepada keluarga Tang. Beberapa. Apakah kau ingin aku membawakannya sekarang? Tidak.
kau pergi sendiri ke sana. Letakkan kontrak ini. Batalkan. Tidak sah. Mengapa begitu? Kau tidak seperti itu sebelumnya. Kita masih perlu menggunakan proyek ini. Tang Jiuge yang mengancam keluarga Tang menikahimu. Itu dulu. Meskipun Ying Yuan bajingan itu, dia mungkin sudah mati di ruang jaga. Tapi sikap Tang Jiuge itu benar-benar membuatku sangat tidak senang. Jadi, kita akan memberi mereka pelajaran. Mereka benar-benar berpikir, keluarga Tang yang kecil itu, mereka sekarang bisa berdiri sejajar denganku. Jadi maksudmu, kontrak batal. Aku ingin membuat keluarga Tang berlutut dan memohon padaku. Biarkan Tang Jiuge, wanita ini, berbaring di depanku, memohon padaku. Begitu suasana hatiku membaik. The film Proyek was ini, translated mereka and secara alami narrated memberikannya by M kepada Media. mereka. Kiri utama Bishan Fusi, Ketua Cabang King Show, Grup Heiki, Zhu Jingjuan, Salam Yinghuan. Bangun. Saya datang untuk menemuimu. Ada sesuatu. Saya serahkan padamu untuk menanganinya. Mohon berikan perintah Anda Yinghuan. Bawahan Anda dengan senang hati akan mati untuk Anda. Dari dalam grup, akses proyek senilai 10 miliar yuan diserahkan kepada keluarga Tang Jiuge. Keluarga Tang, Apakah kau mengerti? bawahan Anda mengerti. Saya akan segera melakukannya. Siapa itu? Saya. Ketua Shou, mengapa Anda menelepon saya secara pribadi? Apakah ada pengaturan tertentu? Kau bilang, saya akan segera melakukannya. Pilih satu dari departemen proyek. Proyek yang melebihi 10 miliar. Dengan kecepatan tercepat. Kirimkan saya ke keluarga Tang. Keluarga Tang. Ketua Shou, apakah Anda yakin tidak salah? Bagaimana mungkin? Rumah keluarga Tang. 1 hari telah berlalu. Ying Yuan itu, di mana orangnya? Ya kakak. Di mana suamimu yang tidak berguna itu? Apakah dia lari karena takut? Terlalu, orang seperti itu tak punya kemampuan. Orang udik. Dia bahkan berani bertaruh dengan Tuan Mudahan. Dia benar-benar tidak kenal takut. Sekarang, itu bukan karena takut. Apa kau bersembunyi gemetar di suatu tempat? Itu tergantung pada pria yang kau pilih. Sampah yang tidak berguna. Membuang waktu saya. Kau bilang kemarin, jika kau setuju untuk menikahi Tuan Mudahan, apakah kau sudah menerima semua kontraknya? Mungkin mereka sudah mulai bekerja. Saya pergi mencarinya. Bahkan jika dia tidak bisa melakukannya, pria saya Tang Jiuge, kita juga tidak boleh menjadi pengecut. Kembali, berani pergi mencari binatang kecil itu. Saya peringatkan kau, mulai sekarang, putuskan hubungan dengannya sepenuhnya. Menikahlah dengan Tuan Mudahan dengan tenang. Jangan buat saya masalah lagi. Nenek, HANZ putra sulung keluarga Har tiba. Tuan Mudahan sudah di sini. Tuan Mudahan berkenan hadir di sini. Maaf tak menyambut Anda layak. Silakan masuk dan duduk. Nenek. Ying Yuan. Bukankah bocah ini bilang, saya harus membawanya hari ini. Kontrak 1 miliar dari grup Heiki. Saya datang ke sini hari ini. Saya hanya ingin melihatnya memamerkan keahliannya. Di mana dia? Sampah itu hanya banyak bicara. Dia benar-benar perlu menggunakannya. Semua orang telah menghilang. Mungkin, Tuan Mudahan sangat ketakutan hingga dia melarikan diri. Kau bilang dia, dibandingkan dengan Tuan Mudahan, dia bukan The film apa-apa. was translated Benar sekali. and narrated by M Saya sudah Media. menduganya. Saya sudah tahu dia tidak bisa diandalkan sejak lama. Sekarang sudah bisa diandalkan. Hanya saya yang bisa menyelamatkan keluarga Tang. Kontrak 1 miliar dari grup Heiki. Lihatlah, kontrak 1 miliar dari grup Heiki. Saya membawanya bersamamu. Tuan Mudahan, ini benar-benar kontrak grup Heike. masih miliaran. Tentu saja. Saya menghabiskan harga yang sangat mahal. Di depan Ketua Shou, butuh banyak bujukan untuk mendapatkannya. Jika bukan karena usaha saya, Ketua Shou tidak tahu apa-apa. Keluarga mana Tang itu? Itu benar. Ini benar-benar kontrak grup Heike. Ini benar-benar proyek bernilai puluhan miliar. Tuan Mudahan, kebaikan Anda yang luar biasa. Keluarga Tang saya tidak akan pernah melupakan ini. Juga, ketulusan saya. Kau juga melihatnya. Kontrak miliaran grup Heiki. Cukup untuk membuat keluarga Tang, keluarga terkemuka di King Shore. Pria mana yang kau cari Ying Yuan? Di mana dia? Apa yang bisa dia lakukan untuk membantumu? Bahkan jika dia tidak punya kemampuan, bahkan jika dia melakukan apapun, itu tidak akan membantu saya juga. Saya hanya akan memilihnya. Saya tidak akan pernah memilihmu. Apa maksudmu? Tang Jiuge, bagaimana kau bisa begitu tidak peka? Meninggalkan Tuan Mudahan seperti ini, tidak menginginkan suami kaya, harus Ying Yuan, kutu busuk di selokan. Baiklah, saya tidak akan berdebat dengan omong kosong. Kau sudah bicara terlalu banyak. Kontrak bernilai puluhan miliar ini. Tinggalkan saja di sini. Juga menikahlah denganku. Kau bisa mengambil kontraknya kapan saja. Jika tidak, karena saya bisa mendapatkan kontrak ini. Ambil.
Ini juga bisa membuat grup Heiki memblokir keluarga Tang sepenuhnya. Kau mengancam kami. Saya mengancammu. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Tuan Muda Han, lihat dirimu. Apa yang kau bicarakan? Juga tidak akan menikah denganmu. Siapa lagi yang bisa dia nikahi? Nenek, Diam. Kau ingin? Apakah itu akan membunuh keluarga Tang kita? Nenek, kau benar sekali. Juga malam ini, saya ingin bersamamu. Saya harap kau berpakaian sangat menggoda. Jika tidak, Jika tidak, apa yang bisa dilakukan? Ying Yuan, bagaimana bisa kau masih hidup? Terkejut. Dunia ini, ada banyak orang yang menginginkan saya mati. Tapi itu mungkin. Belum. Ying Yuan, kau sampah. Beraninya kau datang ke keluarga Tang kami. Kenapa aku tidak boleh datang? Apa yang kukatakan? Aku yang melakukannya. Agaknya sekarang. Grup Heiki, kontrak untuk proyek senilai puluhan miliar. Sudah dikirimkan bukan? jangan bicara omong kosong. Kau tidak bermaksud mengatakan. Kontrak bernilai miliaran ini, kau mendapatkannya untuk keluarga Tang kan? Benar. Kontrak ini, akulah yang meminta Su Jingchuan dihadiahkan kepada keluarga Tang. Kau bicara omong kosong. Apa kau pikir saya bodoh? Atau apakah kau buta? Proyek ini, jelas Tuan Muda Han yang telah melalui segala macam kesulitan. Dari Ketua Zhou, dimenangkan untuk keluarga Tang. Apa hubungannya ini dengan sampah sepertimu? Apa katamu? Kontrak itu diberikan kepadanya oleh Hanzi. Itu benar. Ini saya Tuan Muda. Tuan Muda ini adalah manajer proyek grup Heiki. Kami tentu saja memiliki kemampuan itu. Berbeda denganmu, sopir yang tidak berguna. Atas dasar apa kau mengatakan itu? Ini semua berkat dirimu. Benar sekali. Beberapa orang tidak kompeten tapi suka membual. Sungguh orang yang tidak tahu malu. Baiklah. Bagus sekali. Kalian semua tidak percayakan. Kalau begitu akan kubuktikan pada kalian. Su Jingchuan. Dalam 3 menit. Aku bergegas ke keluarga Tang untuk menemui mereka. Jika tidak, Mencari mati. Wow, akting yang cukup meyakinkan. Tiba di keluarga Tang dalam 3 menit. Kau pikir kau siapa? Layak untuk tahu. Apakah ini nomor telepon Ketua Zhou? Saya tidak tahu. Saya benar-benar mengira kau mengenalnya. Ketua grup Heiki. Itu lebih seperti membodohi anak 3 tahun. 3 menit. 3 menit kemudian. Aku harap kau masih bisa tertawa. Saya sangat takut. Jika kau bisa membuat Ketua Zhou datang, saya masih bisa membujuk Ying Huan untuk datang. Kau pikir kau siapa? Siapapun bisa menyombong. Sampah tetaplah sampah. Saat Tuan Muda Han bergerak, apa yang saya ambil? Proyek bernilai miliaran dari grup Heiki. Dan kau mulai menyombongkan diri. Mereka bahkan memanggil Ketua Zhou untuk datang. Kebohongan kekanak-kanakan ini mencoba menipu saya. Apa kau benar-benar berpikir? Apakah kami orang bodoh? Ying Yuan, cepat minta maaf kepada nenek. Mari kita biarkan masalah ini selesai. Apakah aku berbohong? 3 menit kemudian. Kebenaran akan terungkap dengan sendirinya. Apakah kau akan berhenti? Percayalah padaku. Saya Ying Yuan. The film Tidak was pernah mengingkari translated janji. and Oke, narrated cukup by omong M kosongnya. Media. Saya tidak punya waktu untuk bermain denganmu di sini. Cepat penuhi taruhanmu. Saya hampir lupa. Kau pengecut. Untungnya saya ada di sini. Kau takut memotong lidahmu ya? Tuan Muda ini secara pribadi. Saya akan memotong lidahmu. Kau berani. Juga. Kau sudah sampai di titik ini. Masih ingin melindungi sampah ini ya? Minggir. Hari ini Tuan Muda ini perlu diberi pelajaran. Ketua Heiki. Ketua Zhou telah tiba. Bagaimana mungkin ini terjadi? Keluarga Tang saya tidak berarti bagi grup Heiki. Mengapa Ketua Zhou harus datang secara pribadi? Jalan. Tidak akan. Orang ini benar-benar sampah. Apakah kau mengundang Ketua Zhou ke sini? Mustahil. Ketua Zhou, penanggung jawab cabang King Zhou. Ini grup Heiki. Jabatan tinggi dan kekuasaan besar. Dia itu sampah. Bagaimana mungkin kita bisa mendatangkan Ketua Zhou? Jadi apa yang sebenarnya terjadi di sini? Saya mengerti. Ketua Zhou pasti tahu.
Saya dari keluarga Tang. Karena bos saya ketua saja datang. Pasti begitu. Tuan Muda Han masih muda dan menjanjikan. Eksekutif grup Heike lainnya harus menerima bimbingan Ketua Shu. Ketua Shu pasti tahu Tuan Muda Han di keluarga Tang. Dia datang secara pribadi. Kita benar-benar beruntung. Cahaya Tuan Muda Han. Itu membuat saya takut. Saya hampir mempercayainya. Kau mengundang Ketua Show ke sini. Sampah tetaplah sampah. Pura-pura. Kalian terlalu cepat merayakannya. Baiklah, berhenti berpura-pura. Tingkah lakumu. Saya sudah lama melihatnya. Setelah saya selesai menemui Ketua Show, saya akan kembali The dan film was berurusan denganmu. translated Halo and Ketua Show. narrated by M Media. Ketua Shu saya kepala keluarga Tang saat ini. Memberikan penghormatan kepada Ketua Shu. Ketua Shu berkenan hadir untuk menghormati Anda. Pemandangan yang mulia. Keluarga Tang kami. Ketua Show, saya Hansi. Dari Departemen Proyek dari grup kami. Saat kami mengadakan rapat karyawan, bukankah Anda memberi saya beberapa petunjuk? Minggir. Ying Yuan, kami akan pergi juga. Hormat kepada Ketua Zhou, sosok yang setara. Dia mampu berbicara dengan Gubernur Qingzhou. Jika kita bisa, jika kau ingin menjadi orang yang dikenal, itu juga akan menguntungkanmu di masa depan. Sangat mudah untuk mengenalnya. Hanya perlu satu kata. Kau masih saja bicara omong kosong. Hati-hati jangan sampai ada yang mendengar. Su Jingchuan. Kemarilah. Istriku ingin mengenalmu. Apa yang sedang kau lakukan? Apa kau sudah gila? Kau anak pelancong. Berani panggil Ketua Shu nama lengkap. Kau tidak ingin hidup lagi. Ketua Shu anak ini tidak ada hubungannya dengan keluarga Tang kami. Kau anak nakal. Kau baru saja menyamar. Atas nama Ketua Show, penipuan. Saya belum menyelesaikan perhitungan denganmu. Apakah kau ingin dipukul? Saya akan berurusan denganmu sebentar lagi. Ketua Show, lancang. Kau benar-benar berani. Apakah kau tahu dengan siapa kau bicara? Ketua Shu, ada apa ini? Tuan Ying, Ketua Shu terlambat. Apa yang sebenarnya terjadi? Su Jingchuan. Beritahu mereka. Untuk siapa kau datang ke sini? Dan proyek bernilai miliaran ini. Dan untuk siapa ini diberikan kepada keluarga Tang? Mungkinkah? Show. Tentu saja, saya menerima telepon Tuan Ying. The film Mereka was baru saja tiba di translated keluarga and Tang. narrated Jika tidak by dengan M sumber daya Media. keluarga Tang Anda. Sangat pantas jika Ketua Show hadir secara pribadi mengenai pesanan senilai puluhan miliar itu. Juga Show, demi Tuan Ying. Baru mereka memberikannya kepada keluarga Tang Anda. Mungkinkah proyek bernilai miliaran ini adalah sampah ini yang mendapatkannya? Bagaimana bisa? Itu mustahil. Dia adalah, bagaimana dengan bajingan tak berduit dan tak berdaya? Nenek. Sekarang kau tahu. Siapa penyelamat keluarga Tang kalian? Dan siapa orangnya? Itulah orang yang melebih-lebihkan kemampuannya sendiri. Badut pelompat. Saya. Hasilnya sekarang sudah diputuskan. Saatnya memenuhi taruhanmu. Tuan Ying menanyakan sesuatu padamu. Apakah kau tuli? Ini saya. Saya kalah. Bagus sekali kau bersedia menerima kekalahan. Mulai sekarang, kau lihat Jiu Jie. Mundur 3 kali. Untuk apa kau berdiri di sana? Pergi dari sini. Berhenti. Apalagi yang harus dilakukan? Jangan lupa bayar ponselku. Oke. Kau tunggu saja. The film was translated and narrated by M Media. Jadi, apakah kau percaya sekarang? Apa yang dikatakan Ying Yuan? Tidak pernah mengingkari janji. Ying Yuan kau. Apa hubunganmu dengan Ketua Zhou? Mengapa? Mereka akan memberimu proyek bernilai miliaran. Nona Tang. Tuan Ying pernah menyelamatkan hidup saya. Jadi jangan bicara soal proyek senilai puluhan miliar. Bahkan jika itu ratusan miliar atau triliunan. Selama Shu bisa melakukannya, saya akan berusaha sebaik mungkin. Saya mengerti. Tuan Ying. Saya ada urusan lain. Saya pergi sekarang. Baiklah. Aku juga akan pergi mengantar mereka. Baiklah.
Kontrak 10 miliar, Bro PK. Tua gatang saya. Itu membuat mereka masuk elite Ting Show. Nenek, sekarang saya tidak perlu dipaksa lagi. Menikahi Hanzi bukan? Siapa bilang itu mustahil? Kembali dan segera ceraikan Yin Yuan. Menikahlah dengan Tuan Muda Han. Mengapa? Proyek ini telah membuktikan Ying Yuan adalah untuk keluarga Tang kita. Itu dimenangkan melalui perjuangan. Itu tidak ada hubungannya dengan Hanzi. Mengapa kau masih ingin saya melakukannya? Ceraikan Ying Yuan. Apa yang kau tahu? Meskipun Yin Yuan pernah menyelamatkan nyawa Ketua Zhu, tapi proyek bernilai miliaran ini, budi yang besar itu sudah terbayar. Setelah, Ketua Xiu sama sekali tidak memiliki hubungan dengannya. Terus terang saja, dia tetaplah orang tanpa kekuatan atau pengaruh. Tapi Tuan Muda Han berbeda. Meskipun kali ini, orang itu mencuri perhatian, tapi dia tetaplah putra sulung keluarga Han, eksekutif grup HK. Tua gatang saya. Akan ada lebih banyak kesempatan pakai nanti. Saya tidak akan melakukannya untuk satu orang ini. Menyerah, Tuan Muda Han talenta muda ini. Benar sekali. Jangan tertipu oleh aktingnya barusan. Seperti orang besar. Mungkin, segera setelah saya keluar, Ketua Zhou menendangnya pergi. Nenek, kalian ini bukan menarik kembali kata-kata. Apakah kau tidak tahu berterima kasih? Lancang, apa kau masih hormat orang tua dan hierarki? Beraninya kau berbicara seperti itu kepada saya? Bukankah begitu? Ying Yuan menang. Proyek sebesar itu. Kau bahkan tidak mengucapkan terima kasih. Habis pakai buang keledai. Apakah ini adil? Sudah cukup, sepertinya kau masih belum menyadari kesalahanmu sendiri. Oke, mulai hari ini, saya akan menghentikanmu sebagai ketua grup konstruksi Tang Jingjing untuk sementara bertanggung jawab atas Benarkah, Nenek? dan bertanggung jawab atas teknik grup HK. Grup konstruksi Tang adalah warisan yang ditinggalkan orang tua saya. Mengapa saya harus menyerahkannya padanya? Bagaimana dengan apa yang ditinggalkan orang tuamu? Apakah dia anggota keluarga Tang saya? Selama mereka adalah anggota keluarga Tang, itu terserah saya untuk memutuskan. Ini adalah dirimu. Konsekuensi karena membuat Nenek marah setiap hari. Nenek, kau perlu memikirkan ini matang-matang. Tang Jingjing dia sama sekali tidak punya ketajaman bisnis. Kerugian lebih dari 10 juta tahun lalu. Itu belum selesai. Lagi pula proyek grup Heiki ini. Penting. Tidak boleh ada kesalahan. Bisakah keluarga Tang saya bangkit? Bisakah ia mengumpulkan kekuatan? Lepaskan diri dari kendali keluarga Ying. Inilah saatnya. Diam, keluarga Tang saat itu. Itu karena bahaya dari kakakmu. Kakakmu Tang Qinghai, untuk putra yang dibuang dari keluarga Ying. Itu membahayakan keluarga Tang saya. Hampir memusnahkan seluruh keluarga. Lari ke Ting Show, bertahan hidup sampai sekarang. Ingin melakukan segala cara. Lepaskan diri dari kendali keluarga Ying. Itu adalah salah satu dari 8 negara pilar kekaisaran. Apakah kau ingin menghancurkan keluarga Tang saya? Apakah saya harus menjadi pesuruh musuh? Apakah itu benar-benar hebat? Diam. Berani mengucapkan satu kata lagi melawan keluarga Ying? Pembantaian berdarah keluarga Tang 10 tahun lalu. Itu akan terjadi lagi. Kapan kau akan memahaminya? Ceraikan Yin Yuan. Pulihkan posisimu. Keluar. Ada apa? Ikutlah dengan saya. Saya akan membawamu ke suatu tempat. Bajingan, Ying Yuan, The film hal was ini translated benar-benar and akan merusak narrated rencana by saya. N-Media. Mereka pikir bisa pakai nama ketua Show? Mereka bisa menginjak kepala saya. Dan para idiot dari keluarga Tang itu, saya akan pergi pagi dan sore. Mereka harus membayar harganya. Manajer Han, itu, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus dilakukan? Keluarga Tang, kau pikir dapat kontraknya? Maka kau bisa tenang. Tapi ini, kontraknya dengan ketua Show, ditandatangani secara pribadi. Kami, tidak nyaman bagi kami untuk bertindak. Siapa bilang kita harus melakukannya sendiri? Proyek ini, Taman Sains Teknologi besar dibangun di selatan kota. Apakah kau tahu, di selatan wilayah kota, siapa itu? 3. Gabun. Perkumpulan. Benar sekali. Dunia hitam. Saya ingin membangun proyek di selatan kota. Dunia hitam tidak teriak. Di Qingshou. Selain Gubernur Qingshou, tidak ada yang berani membantah. Pemimpin teriak. Leigon. Wajah Lei Wenguan. Kali ini, saya perlu membiarkan Ying Yuan, Tang Jiugai, membayar harga yang mahal. Leigon, saya Hanzi dari grup Heiki. Saya ingin mendiskusikan sesuatu dengan Anda. Kesepakatan besar, keluarga Tang, untuk membangun proyek di selatan kota. Proyek senilai 10 miliar yuan. Ini adalah daging yang sangat empuk. Luigi, saya harus merepotkanmu kali ini. Kita sudah berteman baik selama bertahun-tahun. Siapa yang mana? Tapi, Luigi Direktur Eksekutif di Grup Heiki. grup Heiki, meskipun didirikan oleh Yin Huang itu, saya tidak tahu apakah saya bisa. Saya bertemu Yin Huang melalui ketua Zhou, tapi saya bisa memperkenalkan Anda kepadanya. Baiklah. Bagaimana kau bisa sampai di sini? Kebetulan sekali. Kita bertemu lagi.
Xin Yue, ini temanmu. Jadi, kau masih mengambil uangku. Saya menggunakan apa yang saya dapatkan untukmu. Kontrak kerja. Bergabung dengan grup The film Heike. was translated Karena kau mengambil and barang-barangku. narrated by Haruskah kita M-Media. setuju untuk membatalkan pertunangan? Kembalikan surat nikahku. Dia adalah mengaturnya. Anda meminta saya untuk membantu grup Heike. Suami yang belum menikah. Karena Anda memanfaatkan cahaya rembulan. Anggota baru grup Heike. Anda menerima 50 juta lagi. Maka Anda harus bersikap baik. Pertunangan itu dibatalkan. Mengapa Anda masih menempel pada Xin Yue? Apa kau tidak punya rasa malu pria dewasa? Kapan aku mengambil barangmu? Saya tidak mengambilnya. Bagaimana kau bisa masuk ke grup Heike? Menjadi karyawan grup Heike? Awalnya, saya pikir, kau hanya memiliki ambisi yang tidak realistis. Tidak sadar akan identitas mereka sendiri. Tak terduga, kau sangat munafik dan tidak tahu malu. Pertama, aku bergabung dengan grup Heike. Itu karena identitasku sendiri. Kedua, barang-barangmu. Tidak ada satu poin pun. Saya harap Nona Shen tidak salah paham. Lalu Chan, jika bukan karena Xin Yue yang memohon kepada saya, Anda mungkin bahkan tidak. Mereka bahkan tidak bisa melewati gerbang grup Heike. Masih tanpa malu, Anda bilang Anda masuk karena kemampuan sendiri. Apakah menurut Anda pantas mendapatkannya? Nona Shen, apakah aku mengambil barangmu atau tidak? Kau telepon. Biarkan bank memeriksa dan mereka akan tahu. Selain itu juga bisa dibuat. Temanmu harus memeriksanya. Laporan orientasi grup Heike. Semuanya jelas dalam sekali lihat. Aku ada urusan lain. Aku pamit sekarang. Berhenti. Apakah saya mengizinkan Anda pergi? Apakah ada hal lain? Sekarang saya perintahkan Anda. Jika tidak, kembalikan surat nikah kepada Xin Yue segera. Saya akan menggunakan atas nama Direktur Eksekutif Grup Heike. Anda akan dipecat, hancurkan Grup Heike, dan melarang Anda sepenuhnya. Kamu harus menjaga dirimu sendiri. Saya tidak akan membantu kamu untuk kedua kalinya. Mengusirku. Kau tidak memenuhi syarat. Anda, baiklah, ini perbuatan Anda sendiri, penjaga. Yang Yuan, belum terlambat bagimu untuk menyesalinya sekarang. Aku bilang, mengusirku. Dia tidak memenuhi syarat. Patahkan kaki anak ini, buang dia keluar. Ya. Berhenti. Kalian benar-benar nekat. Ketua Zhou. Halo Ketua Shou. Halo Ketua Zhou. Nama saya Shen Xin Yue. Ini milik keluarga Shen. Tuan Ying, Anda sudah tiba. Ini, Ketua Zhou, apakah Anda mengenalnya? Tuan Ying, tamu terhormat saya. Bagaimana? Apakah Anda punya pendapat? Apa? Dia adalah tamu kehormatan Anda. Sekarang, apakah kau masih berpikir aku perlu melakukannya? Bergantung pada siapa? Apakah mungkin untuk masuk ke grup Heike? Ini tidak mungkin. Tuan Ying silakan lewat sini. Xin Yue mau kemana? Melapor kepada Ying Huan. Menurut laporan dari ibu kota, kemarin siang, salah satu dari 8 pilar negara, Ying Tianjun tuan muda keluarga Yin. Mereka sudah pergi ke selatan menuju Qingshou. Segera akan tiba. Ying Tianjun. Akhirnya kita akan bertemu. Benar bukan? Ying Chu Jian kepala keluarga Ying. Apa yang terjadi? Menanggapi Ying Huan, Ying Chu Jian kepala keluarga Yin. Saat ini tidak ada pergerakan. Masih menunggu upacara penobatan Anda. Namun, bawahan saya menemukan masalah lain. Ada apa? Menurut penyelidikan bawahan, perjalanan Ying Tianjun ke selatan tampaknya telah terpengaruh. Instruksi Ying Chu Jian untuk mencari Ying Huan, memenangkan hati mereka, menjadi payung pelindung keluarga Yin. Begitukah? Saya sangat menantikannya. Reaksi mereka saat melihat saya. Seberapa seru nantinya? Nona Shen, apakah Anda menunggu saya? Seu Jingchuan ketua grup Heike. The film was Apakah itu aset translated terbesarmu? and narrated by M-Media. Apa maksud Anda? Jika kau pikir dengan memanjat Su Jingchuan, jadi kau berani memprovokasi keluarga Shen kami, maka saya sarankan kau hemat napasmu. Kapan saya pernah memprovokasi keluarga Shen? Kata-kata dan tindakanmu, semuanya memprovokasi keluarga Shen kami. Saya bisa katakan dengan sangat jelas, kau ingin menggunakan Su Jingchuan untuk menekan keluarga Shen kami. Itu jauh dari cukup, warisan keluarga Shen kami. Tidak bisa kau bayangkan. Kamu tidak tergoyahkan. Membingungkan. Halo. Tuan, sesuatu terjadi pada keluarga Tang. Grup preman tiba-tiba berbalik, mengambil tindakan terhadap konstruksi Tang. Lokasi konstruksi disegel. Banyak orang terluka. Grup konstruksi Tang. Pertemuan. Mengapa semua orang diam?
Apakah mereka semua bisu? Bagaimana masalah ini bisa The film was diselesaikan? translated Itu adalah triad. and narrated by Jika M masalah ini Media. tidak bisa diselesaikan, kita semua hanya menunggu mati. Nenek, bukannya kami tidak ingin menyelesaikannya. Itu adalah triad. Menduduki lokasi konstruksi. Pekerja terluka. Saya juga perlu. Bulanan. Dia membayar biaya perlindungan sebesar 100 miliar rupiah. Bagaimana mungkin kami sanggup membayar itu? Ini, ya nenek, proyek ini akan memakan waktu 3 tahun. Ini setiap bulan. Biaya perlindungan sebesar 1 miliar rupiah. Kami rugi. Lebih banyak keluar daripada masuk. Lalu, mengapa tidak membayar? Itu adalah triad, kekuatan bawah tanah terbesar di Kingshu. Pemimpin triad adalah Li Gong. Mereka memakan orang tanpa memuntahkan tulangnya. Karakter yang kejam. Kami keluarga Tang sama sekali tidak bisa diremehkan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Jika pekerjaan tidak segera dimulai, tidak ada cara untuk mengikuti peraturan. Proyek pengiriman tepat waktu. Bagaimana bisa saya baru saja menjabat? Inilah yang terjadi. Atau, kita perlu mencari seseorang. Pergi bicara dengan triad itu. Kami bisa memberikan uangnya. Lihat apakah bisa memberi saya potongan. Ini ide yang bagus. Baiklah, begitulah caranya. Cari seseorang untuk berbicara dengan triad. Coba dapatkan uang perlindungan. Dikurangi menjadi setengah. Tapi, siapa yang harus saya cari? Biarkan Tang Jiuge pergi. Biarkan dia pergi dan menemui Triad. Triad, saya. Jiuge saya akan pergi melihatnya. Ya. Jiuge telah memimpin keluarga Tang selama bertahun-tahun. Dia sangat berbakat. Dia pergi untuk bernegosiasi. Saya pikir ini yang paling cocok. Kalau begitu sudah diputuskan. Tang Jiuge, saya sekarang bertindak sebagai ketua. Anda diperintahkan untuk bernegosiasi dengan Triad. Dan, Anda harus membiarkan Triad setuju untuk membayar biaya perlindungan. Dikurangi menjadi 50 juta. Tang Jingjing, Triad, sekelompok orang gila yang tidak masuk akal. Anda ingin saya bernegosiasi dengan mereka. Mereka sembarangan bilang tagih kurang 50 juta. Ada apa? Bagaimanapun Anda hanya membuang-buang waktu di sini. Mereka ingin Anda pergi dan bertemu dengan Triad. Negosiasi. Anda masih membuat alasan dan menyalahkan orang lain. Apa gunanya keluarga Tang membesarkanmu? Ya, juga. Cara menjadi manusia. Jangan terlalu egois. Kamu, kalian semua. Sudah cukup, saya biasanya tidak melihatmu bekerja. Untuk keluarga Tang, saya hanya akan membiarkanmu melakukan perjalanan ini. Masalah sekecil itu, kau masih membuat alasan. Saya egois. Saya tidak berkontribusi pada keluarga. Bertahun-tahun ini, bukankah itu saya? Apakah saya yang mengelola grup konstruksi Tang? Bukankah itu saya? Itu telah mendukung kita selama ini. Keluarga Tang yang dilanda badai, dan apa hasilnya? Kata-katamu. Mereka mengambil semua pencapaian saya. Tang Jingjing duduk, posisi ketua. Masih menikmati keuntungan. Pesanan 10 miliar dari grup Hegi. Sekarang ada masalah. Saya disalahkan atas segalanya. Sekarang karena Anda sangat menyukainya. Cucu kesayangan Anda Tang Jingjing. Biarkan dia berbicara dengan mereka. Dia sangat mampu. Dia pasti akan berhasil dalam bernegosiasi. Diam, kau sudah keterlaluan. Beraninya kau bicara padaku seperti itu. Mereka bahkan menyuruh mengirim saudaramu ke Triad. Apakah Anda tidak tahu? Apakah Triad itu seorang kejahatan? Membunuh tanpa berkedip. Kau seharusnya mengirim saudaramu. Bukankah itu sama saja dengan menyerahkan domba ke tempat jagal? Bagaimana kau bisa begitu kejam? Jeti, saya tadi hanya oleh kalian. Domba yang didorong keluar. Benar. Keluarga Tang kami. Mereka hanyut ke sini dari ibu kota. Itu semua karena saudaramu. Pembunuhan Tang King Hei. Kau harus memberiku kompensasi. Apakah ada masalah? Itu benar. Kalian berdua bersaudara. Mereka semua adalah orang-orang yang berbahaya. Bahkan jika itu berarti mati demi keluarga Tang kita. Itu sudah diduga. Saya, Baiklah, kami setuju untuk pergi. Negosiasi dengan Triad. Ying Yuen. Siapa yang mengizinkanmu dasar sampah? Mereka yang datang. Keluar dari sini sekarang juga. Mengapa Anda ada di sini? Saya dengar sesuatu terjadi pada keluarga Tang. Jadi saya datang untuk membantu. Anda seorang sopir. Apa yang bisa Anda lakukan untuk membantu saya? Anda harus kembali sekarang. Jangan khawatir. Bukankah itu hanya negosiasi dengan Lei Wen Guam? Saya akan menemani Anda. Nenek. Kami setuju. Pergilah ke Triad dan bernegosiasi dengan Lei Wen Guam. Tang Jiuge, dasar sampah. Suamimu sudah setuju atas namamu. Anda tidak bisa menarik kembali kata-kata Anda lagi. Ying Yuen, siapa yang memberi Anda hak ini? Saya berjanji atas nama Anda. Apakah Anda tahu tentang Triad? Tempat macam apa itu? Anda hanya mengoceh di sini. Ini yang Anda maksud dengan membantu saya? Jangan khawatir. Saya di sini untuk Anda. Ying Yuan, apakah kau yakin? Kau dan Tan Jiuge, pergilah ke Triad. Kami tidak akan pergi. Tidak ada dari kami yang akan pergi. Preman dikirim ke kematian mereka. Tepat sekali. Saya yakin. Namun, saya punya syarat. Syarat apa? Saya tahu. Lei Wen Guang membuka mulutnya. Biaya perlindungan bulanan sebesar 1 miliar rupiah. Jika keluarga Tang tidak bisa memberikannya, maka proyek Anda tidak akan bisa berlanjut. Apa yang Anda katakan bukan omong kosong. Dan saya bisa membuat Lei Wen Guang tidak mengambil satu sen pun. Proyek Anda akan berjalan sesuai jadwal. Apa yang dia katakan?
Dia bilang untuk membiarkan pemimpin triad, Lei Wenguan, Lei Gong yang ternama, tidak menerima sepeser pun dari grup Tang. Proyek akan terus berjalan sesuai jadwal. Ini benar-benar konyol. Bocah, triad memiliki 8 cabang. 16 Raja Surgawi, puluhan ribu saudara. Lei Gong itu, 30 tahun merajalela di King Shou. Keluarga Tang kami, mereka semua tidak berdaya melawannya. Kau sendirian yang hidup dari keluarga Tang. The film was translated Kualifikasi apa yang and kau miliki? narrated by Dia bicara M omong Media. kosong. Itu benar. Sering lihat orang melebihkan kemampuan. Tapi seseorang yang sebodoh dan sejahil Anda. Ini benar-benar pertama kalinya saya melihat ini. Ying Yuan, apa yang sedang kau lakukan? Itu Lei Gong. Biaya perlindungan sebesar 1 miliar rupiah. Kurang 1 sen pun bisa berakibat fatal. Siapa yang memberimu keberanian? Dia menolak menerima 1 sen pun. Syarat saya adalah, jika kita berhasil, Anda tidak hanya perlu memulihkan posisi Tang Jiuge, dan Anda harus segera turun tahta oleh Tang Jiuge, menjabat sebagai kepala keluarga Tang. Apa katamu? Saya katakan, Anda turun tahta, biarkan Tang Jiuge menjabat sebagai kepala keluarga Tang. Ying Yuan, kau benar-benar lancang. Mengapa nenek harus turun tahta? Kau pikir kau siapa? Benar sekali. Jangankan fakta bahwa kau tidak akan bisa menyelesaikannya. Mereka bahkan memaksa nenek untuk turun tahta. Ini benar-benar tidak sopan. Niatnya sangat tercela. Niatnya sangat tercela. Niatnya sangat tercela. Niatnya sangat tercela. Nenek, Anda, bagaimana menurut Anda? Baiklah. Saya setuju. Nenek, Anda tidak boleh menyetujui tuntutan mereka. Jika kau tidak bisa menyelesaikannya, kau dan Tan Jiuge diusir dari keluarga Tang. Jangan pernah menginjakkan kaki di rumah keluarga Tang. Sepakat. Kau, Ying Yuan, siapa yang menyuruhmu setuju? Milik nenek, janji yang mustahil untuk ditepati. Itu Lei Gong Lei Wen Guang. Itu Trad. Saya katakan, apa yang saya Ying Yuan telah janjikan tidak akan pernah diingkari. Kau, benar-benar tidak masuk akal. Tidak ada jalan lain. Kita hanya bisa menjalaninya selangkah demi selangkah. Cepat masuk ke mobil. Markas besar Triad wilayah selatan. Ingat, saya akan bicara dengan mereka nanti. Kau diam saja di sini. Jangan bicara omong kosong, mengerti? Tahu. 2 kakak laki-laki. Saya perwakilan dari grup konstruksi Tang. Ingin bertemu Lei Gong. Perwakilan grup konstruksi Tang untuk menemui Lei Gong kami. Benar sekali. Tolong informasikan kepada mereka. Oke, ikutlah dengan kami. Enam terbuka atau tidak? Buka. Buka. Tidak. Kakak, tidak ada angka 6. Siap. Minum. Saudara Lin, 2 orang ini untuk menemui Lei Gong kami. Siapa itu? Tidak bisakah kau lihat pria tampan ini sedang sibuk mengganggu suasana hati pria tampan ini? Anda adalah Saudara Lin dari Olah Naga Harimau Trad. Saya sudah lama mengagumi nama Anda. Nama saya Tang Jiuje. Perwakilan ini dikirim oleh grup konstruksi Tang. Saya ingin bicara dengan Lei Gong. Bocah baik. Ternyata kau. Saudara Lin, apakah kau mengenalnya? Kita bertemu lagi. Kalian berdua saling kenal. Saya menyebutkan luka di kepalanya. Saya mengetiknya. Percaya atau tidak? Apa? Lalu apa gunanya negosiasi kita? Bukankah ini sama saja mencari mati? Sial. Anak muda, kau memukuli pria tampan ini seperti ini. Saya khawatir tidak bisa menemukanmu. Tak disangka, hari ini kau mengantarkan diri ke depan pintuku. Pas sekali, dendam lama dan baru. Pria tampan, mari kita hitung bersama hari ini. Saudara-saudara, lumpuhkan dia. Tangkap dia. Tunggu, Saudara Lin salah paham. Ini hanya kesalahpahaman. Kami benar-benar ada urusan. Mereka ingin bicara dengan Lei Gong. Sepertinya, pelajaran yang saya berikan sebelumnya, itu belum cukup. Ying Yuan, bisakah Anda bicara lebih sedikit? Anak muda, kau masih berani sombong bocah. Saya katakan, biarkan saya menemuimu lagi. Saya akan mencabut uratmu, menguliti hidup-hidup. Saudara Lin, kesalahpahaman semuanya hanya kesalahpahaman. Saudara Lin, saya minta maaf atas namanya. Dan menjamin, biaya pengobatan dan pemulihan Anda, saya sudah membayar semuanya. Masih berdiri di sana untuk apa? Segera minta maaf kepada Saudara Lin. Ini wilayah Trad. Minta maaf. Apa gunanya minta maaf? Kau sekarang
Bahkan jika kau berlutut pada pria tampan, berlututlah 300 kali. Pria tampan, saya akan membunuhmu hari ini. Saudara-saudara, tangkap mereka. Apa yang kau lakukan, bocah? Saya beritahu kau, ini wilayah Triad. Saya tidak akan menoleransi kesombonganmu. Kau, mengapa kau hanya mengingat yang baik dan bukan yang buruk? Kali ini benar-benar tamat. Mengapa kau begitu gegabah? Tempat ini penuh dengan orang Prahat. Kau memukul mereka. Mereka tidak akan melepaskanmu. Selagi masih ada waktu, ayo cepat pergi. Meninggalkan Qingxiu. Di wilayah mereka, membuat masalah. Triad saya. Saya hanya ingin pergi. Bukankah ini terlalu merendahkan Lei Wenguan? Camkan itu. Gawat, kita tidak bisa keluar dari sini. Leigon, bocah inilah. Mereka masuk ke wilayah kita. Mereka melukai begitu banyak saudara kita. Triad kita. Kapan saya pernah menderita kerugian seperti ini? Leigon, Anda harus membela kami. Bocah itu sudah tamat. Kau bajingan. Hari ini, Raja Surgawi telah tiba. Itu tidak akan menyelamatkanmu juga. Hanzi, Hanzi, apa yang kau lakukan di sini? Saya yang mengatur semua ini. Saya pasti ingin tinggal di sini. Apa yang kau katakan? Kau belum tahu. Proyek 10 miliar, milik keluarga Tang, ditandatangani dengan Heike. Saya mengungkapkannya kepada Leigon. Itu ide saya juga. Semoga Leigon menyegel lokasi konstruksimu. Minta 1 miliar rupiah, biaya perlindungan. Kalian semua. Menghasilkan banyak uang di kota selatan. Saya bahkan tidak memikirkannya. Bersikaplah hormat kepada Leigon. Bodar. Kau, dasar bajingan hina. Orang picik. Jika kau menjadi wanita saya, bukankah itu akan menyelesaikan masalahnya? Tapi kau, saya harus memilih sampah ini. Saya tidak akan memilih diri saya sendiri. Dan berulang kali membuat tuan muda ini kehilangan harga diri. Tidakkah saya punya harga diri? Hari ini, harus mati. Kau, saya ingin kau menjadi budak saya. Mari kita bersenang-senang. Saudara Lei, kau bisa melakukan apapun yang kau mau dengan pria ini. Tapi wanita ini, kau lihat, bisakah kau serahkan padaku? Setelahnya, saya meminta saudara saya untuk mengantarkannya. 50 juta rupiah. Anggap mereka sebagai saudara. Biaya teh. Lego, hari ini hanya salah paham. Semuanya hanya kesalahpahaman. Kami kehilangan uang. Kami minta maaf. Anda bisa menyebutkan harga berapapun. Kami semua akan berikan. Sekarang mereka tahu untuk membayar. Sudah terlambat. Pria itu dibunuh. Wanita itu diseret. Bertindak. Ya. tunggu. Satu orang bekerja, satu orang menanggung akibatnya. Biarkan dia pergi. Saya akan pergi bersama Anda. Bermain. Kau sudah gila, Ying Yuan. Pahlawan menyelamatkan kecantikan. Tidakkah menurutmu itu konyol? Kau salah. Saya hanya tidak ingin dia berlumuran darah. Nada bicara yang sombong. Baiklah, saya akan mengabulkan keinginanmu. Tamu, seret dia pergi. Ya. Ying Yuan. Leigon, ini tidak akan membiarkannya pergi. Saya bahkan belum sempat bermain dengannya. Apa yang kau takutkan? Cincang dia. Wanita itu tetap milikmu. Cincang dia. Kau bisa mencobanya. Terlalu melebih-lebihkan kemampuan diri. Bertindaklah. Berikan dia. Ya. Maju. The film was translated and narrated by M Media. Berani-beraninya mencuri wanitaku. Mari kita lihat bagaimana dia mati kali ini. Leigon. Tapi, bocah ini terlihat agak menyeramkan. Dia tampak cukup mahir berkelahi. Waktumu. Kita sama sekali tidak boleh membiarkannya pergi. Dia harus dicincang sampai hancur. Buang ke sungai Qingjian untuk memberi makan ikan. Jangan khawatir. Di Qingshou, orang yang ingin saya Lei Wenguang bunuh, dia tidak bisa melarikan diri. Belum lagi, selama bertahun-tahun ini, semakin banyak orang datang membuat masalah bagi Triad. Banyak orang memiliki keterampilan luar biasa. Tapi yang mana yang pernah kau lihat? Mereka berhasil keluar hidup-hidup. Jika kau bertanya padaku, pasti kau orangnya. Leigon sangat perkasa. Di tanah kita ini, kau bilang satu. Tidak ada yang berani mengatakan itu nomor dua. Apa yang terjadi? Bagaimana bisa? Apa yang sedang terjadi? Bukankah dia hanya sampah? Bagaimana mungkin kita bisa menang? Bagaimana dengan kami anggota Triad? Sudah lama sekali saya tidak meregangkan otot. Lanjutkan. Siapa sebenarnya kau? Saya adalah suami Tang Jiudi. Hanya itu. Keluarga Tang. Bocah, saya tahu kau bisa memukul. Lalu kenapa? Triad saya, puluhan ribu saudara di bawah komandonya. Saya tidak bisa berurusan denganmu, masih tidak bisa menanganinya. Keluarga Tang kelas 3. Sebaiknya kau berdor. Mereka tidak ingin sendirian. Jika tidak, saya akan membalas dendam.
masing-masing dari mereka. Benar sekali, kau sangat mahir berkelahi. Benar kan? Pada saat itu, setiap anggota keluarga Tan harus mati. Saya menolak untuk percaya. Bisakah kau melindunginya? Setiap anggota keluarga Tan. Memang, saya tidak bisa menyelamatkannya. Semua anggota keluarga Tan. Kau salah. Baguslah, kalau kau tahu kau salah. Ayo, memohonlah sambil berlutut. Berlutut. Namun, saya punya banyak cara. Menumpas Triad. Triad memiliki 1000 anggota. Saya membantai 1000 orang. Jika ada 10.000 orang saya akan membunuh 10.000. Kemanapun itu berlari. Kalian semua hanyalah semut. Nada bicara yang sombong. Mereka juga memusnahkan thread saya. Kau bahkan tidak pantas mendapatkannya. Apa kau pikir kau gubernur King Show? Saya bukan gubernur King Show, tapi saya bisa memerintah gubernur King Show, mengirim pasukan secara pribadi ke King Show, penumpasan Triad. Ini yang saya dengar. Lelucon paling lucu. Jangan bicarakan itu dulu. Saya memiliki hubungan dekat dengan gubernur King Show, kau hanyalah orang asing. Kualifikasi apa yang mereka miliki? Bicara omong kosong. Perintah kepada gubernur King Show. Benar sekali. Legon, tapi dia telah mendominasi. Tokoh-tokoh King Show selama bertahun-tahun berpengaruh. Tak tertandingi di dunia. Bahkan jika kau hari ini, puluhan orang dipukuli. Apa kau bisa melawan puluhan ribu saudara bawahan Legon? Kau bisa tenggelam hanya dari satu ludah setiap orang. Unik. Tiada banding. Yang mana? Ying Yuan. Panggilan telepon lain. Kau tidak akan mengatakannya. Kau berikan. Apakah gubernur King Show menelepon? Berpura-pura menjadi hantu. Ying Huang. Bagaimana kau bisa sampai di sini? Menelepon saya secara pribadi. Saya akan memberitahumu. Jika kau pergi dengan Presiden Show, saya masih bisa percaya. Tapi, Presiden Show di King Show juga hanya mampu menyelaraskan Legon setara. Belum lagi. Sama sekali bukan untuk kau sampan. Pergi dan Legon itu jahat. Saya pikir kau sebaiknya menyerah saja. Apakah ini terbuka? Apakah Anda mendengar saya dengan jelas? Seseorang ingin membunuh seluruh keluarga saya. Mereka juga mengatakan memiliki hubungan dekat dengan Anda. Siapa yang ingin mencelakaiku? 001. Legon, jangan biarkan bocah ini lolos. Saya takut. Dia akan bersikap angkur. Halo, Li Wenguang, apa tahu gila? Kau tahu apa yang ada di depanmu? Siapa yang berdiri di sana? Di depanmu? Tapi dia mengendalikan semua pasukan di tanah ini. Tuan Divisi Perang. Dia adalah pilar negara ke-9 Ying Huang dari Dacia, yang ditunjuk langsung oleh keluarga kekaisaran. Apa ini? Dengarkan baik-baik. Jika Ying Huang ada di sini, kau kehilangan sehelai rambut pun. Tunggu saja. Pasukan dari keempat perbatasan menyerbu ke King Show. Saya akan mencabik-cabikmu, hancurkan tulangmu dan jadikan abu. Ying Huang. Apa yang terjadi? Pergi dari sini. Ying Huang, pria picik buta, akan kebesaran orang hebat. Bertabrakan dengan kereta Ying Huang. Mohon maafkan saya Ying Huang. Mustahil. Mustahil. Dia hanyalah sampah. Gelandangan tak punya uang dan tak punya kuasa. Bagaimana mungkin dia adalah Ying Huang? Legon, apa kau bercanda? Bangun. Kakak, bangun. Bunuh dia. Enyah dari sini. Atau, cobalah mendengarkannya. Tangkap dia. Sialan. Masih saja mengoceh. Akan kutendang kau sampai mati. Tidak, dia benar-benar tidak berguna. Mereka seharusnya diinjak-injak di bawah kakiku. Bagaimana mungkin itu terjadi? Saya tidak akan bicara apa-apa lagi. Ying Huang, para penjahat itu, semua disesatkan olehnya. Hanya dengan begitu saya berani menanggapi kekasaran Ying Huang. Orang kecil ini bersedia menerima hukuman. Saya mohon Ying Huang memberi saya kesempatan. Saya akan memberi Anda satu kesempatan lagi. Proyek keluarga Tang. Ya, ini adalah proyek keluarga Tang. Semuanya harus berjalan lancar tanpa hambatan. Saudara-saudara sekalian, Serikat Triad akan menjamin keselamatan mereka. Tidak buruk. Namun, saya punya satu permintaan lagi. Perintah Anda, melalui api dan air, bahkan seorang penjahat pun tidak akan ragu. Mulai besok, saya tidak ingin berada di dunia ini lagi. Melihat kehadirannya lagi. Tenang saja. Dia harus tetap hidup besok. Saya akan mati. Legon, Jianglin. Tuan Ying Huang, hamba yang rendah ini memberikan penghormatan. Tuan Ying Huang, Ying Huang mohon terima ini. Baiklah, berhenti bicara omong kosong. Ya, ambil benda ini. Tenggelamkan ke sungai. Ya, Legon, Ying Yuan. Tidak, Ying Huang. Saya salah. Saya benar-benar seharusnya tidak mengusik keluarga Tang. Saya benar-benar tahu saya salah. Saya bersedia menebus dosa saya melalui pengabdian. Saya harus mengompensasinya dengan cara tertentu. Ampuni hidup saya. Ampuni hidup saya. Hanze, Anda harus tahu. Saya tidak bisa membiarkan ini berlalu.
apapun yang mungkin berhubungan dengan Jiuge. Apakah Anda mengerti? Ya. Pergi. Kakak saya akan mengantarmu. Kakak, berenang. Ayo berjalan lebih cepat. Mereka semua adalah saudara. Kamu tidak bisa melakukan ini padaku. Ying Yuan. Ying Yuan, cepat keluar. Apa yang sedang kau lakukan? Ying Yuan. Apa yang sedang Anda lakukan? Membunuh suamimu. Ying Yuan, kau baik-baik saja. Apakah kau terluka? Apa yang mungkin terjadi pada saya? Lei Gong itu... Permisi, berapa banyak uang yang Anda butuhkan? Kami akan memberikan semuanya. Nona Tang, itu berlebihan, itu berlebihan. Ini, Kamedan. Tuan Ying sudah mencapai kesepakatan. Proyek keluarga Tang berjalan sesuai jadwal. Tenang saja, tidak akan ada lagi yang membuat masalah. Apa yang terjadi dengan mereka? Apakah kau salah minum obat? Oke, ini bukan urusan Anda. Kembalilah. Baiklah, kami pergi. Mereka. Masalahnya sudah selesai. Lei Wenguang tidak akan meminta uang perlindungan apapun. Kemudian kepada grup konstruksi Tang. Dan bagaimana dengan dia? Itu juga akan diberikan kepada grup Tang. Menyediakan layanan pengawalan. Dan mereka juga memberikan kompensasi. Kontrak 3 miliar rupiah. Ini menyelesaikan masalahnya. Kembalikan uang kami. Cepat pergi. Apa yang sedang kau lakukan? Saya khawatir mereka akan berubah pikiran. Jika saat saya pergi, dan juga berseri-seri. Mungkin. Nenek, dasar kau bajingan Tang Jiuge. Menipu nenek dengan kepatuhan di luar namun membangkang di dalam. Kita setuju untuk pergi ke Traen untuk negosiasi. Kau sebenarnya tidak pergi. Apakah nenek sudah dibawa pergi? Simpan dalam hati. Siapa bilang saya tidak pergi? Kau masih berani berbohong? Jika kau pergi, bagaimana mungkin kau bisa kembali secepat ini? Dan satu persatu, tidak terluka. Siapa yang kau bohongi? Kau benar-benar. Mereka pasti senang jika kita mendapat masalah. Saya. Cukup, karena kau menarik kembali kata-katamu. Kau tidak pergi ke Triad, maka terimalah hukumannya. Mulai sekarang, kau bukan lagi anggota keluarga Tang. Dengan keluarga Tang saya, tidak ada hubungan. Nenek, kami tidak hanya pergi. Kami akan menyelesaikan semuanya. Pad, tidak hanya setuju. Setelah itu mereka tidak akan lagi menuntut apapun dari keluarga Tang. Mereka mengembalikannya kepada kita. Kompensasi sebesar 3 miliar rupiah. Ini ceknya. Coba lihat. Apa katamu? Bagaimana mungkin? Masih berani bilang kamu tidak berbohong? Bagaimana mungkin Lei Gong bisa diyakinkan olehmu? Mereka bahkan membebaskan biaya perlindungan kita, mengembalikan 3 miliar rupiah kepada kita. Bagaimana kau bisa tahu? Kita tidak punya cara untuk membujuk Lei Gong. Tang Jiuge, katakan yang sebenarnya. Dari mana asalnya ini? Nenek, ini, dia memang kepala Triad. Apa yang diberikan Lei Gong? Nenek sama sekali tidak boleh mempercayai mereka. Ini pasti palsu. Ini pasti pemalsuan. Diam. Saya sarankan Anda untuk tidak melakukan itu. Jika Anda tidak percaya pada saya, Anda bisa melakukan panggilan telepon, minta bank untuk memeriksa. Jika tidak, Anda adalah orang yang membuat keluarga Tang menjadi pendosa yang kehilangan 3 miliar rupiah. Tidak perlu. Palsu tetaplah palsu. Sama sekali tidak perlu diperiksa. Berhenti. Nenek memukul anak itu. Saya akan mengurus semuanya. Saya akan mempercayaimu kali ini. Jika kau berani membohongiku, tunggu saja ajalmu. Tolong periksa untuk saya. Periksa untuk 632842. Halo, tiket nomor 632842. Uang tunai 3 miliar rupiah telah disetorkan. Apakah Anda perlu menarik uang atau layanan transfer uang? Apa? Ini benar. 3 miliar itu nyata. Keluarga Tang, saya akan makmur. Mustahil. Ini benar-benar mustahil. Nenek, sekarang Anda harus menepati janji Anda. Anda harus mundur dan memberi jalan kepada orang yang lebih mampu. Nenek sama sekali tidak boleh menyetujui permintaan mereka. Kepala keluarga Tang adalah milikku. Kau tidak bisa memberikannya kepada Tang Jiuge. Saya tidak setuju. Kau tidak setuju. Selain makan, dia hanya duduk diam, menghamburkan uang. Apalagi yang bisa kau lakukan? Itu masih lebih baik daripada kau. Kesayangan nenek, saya adalah kepala keluarga Tang. Nenek, Anda tidak berniat untuk menarik kembali ucapan Anda, bukan? Pintu masuk. Kau tidak punya hak untuk bicara di sini. Keluar dari sini. Dan kau, jangan kira saya tidak tahu. Dari mana kau mendapatkan 3 miliar rupiah ini? Kau pasti telah ditipu oleh preman-preman itu, menginjak-injak dan menghina. Oleh karena itu Lei Gong, baru kemudian saya setuju. Mereka membebaskan biaya perlindungan kita. Mereka juga memberi kita 3 miliar rupiah. Kau wanita yang tidak tahu malu. Sebaiknya Anda menjaga mulut Anda.
Saya sangat takut. Memangnya kau siapa? Melihat istrimu tidur dengan begitu banyak orang, kau pasti merasa sangat terhina. Kau kura-kura yang bersembunyi di cangkangmu. Kau berani memukul saya. Saya akan melawanmu sampai mati. Jika kau berani menggunakan kata-kata kotor lagi, saya akan merobek mulutmu. Lancang, Tang Jiuge, apakah kau merencanakan pemberontakan? Nenek, jelas-jelas itu dia. Pertama bicara omong kosong. Apakah Jingjing salah? Keluarga Tan telah diwariskan hingga hari ini. Kepala keluarga selalu memberi contoh. Dan kau, orang yang amoral. Keluarga Tang, saya tidak bisa mentoleransi orang yang tidak bersih. Mengemudi. Jadi, perjanjian sebelumnya batal demi hukum. Jeti, kau memilih untuk mempercayainya. Kau juga tidak mempercayai saya, bukan? Tidak seperti yang dikatakan Jingjing. Hanya kau dan sampah ini bisa menyelesaikan masalah triad. Saya. Nenek, apakah Anda yakin? Anda tidak lagi bersedia menepati janji Anda. Siapa bilang saya tidak menepati janji? Itulah, dia tidak layak menjadi kepala keluarga Tang. Baiklah, itulah yang diharapkan oleh nenek. Jangan menyesalinya. Kau sampah. Mereka juga punya hak untuk memerah saya. Saya ingin melihat bagaimana kau membuat saya menyesal. Kita lihat saja nanti. Ayo pergi. Siapa yang ingin kau takuti? Saya tidak dibesarkan dengan rasa takut. Nenek dari awal sampai akhir tidak pernah memikirkannya. Mereka ingin beri saya posisi kepala keluarga. Dia selalu, baik kakak saya maupun saya tidak menyukai mereka. Mereka selalu memperlakukan kami seperti pembawa sial. Sekarang, dia hanya melihat saya sebagai sapi perahnya, atau lebih tepatnya, itu hanyalah alat untuk pernikahan politik. Jangan khawatir. Saya janji tidak akan lama. Pakai tandu 8 orang. Saya mohon kepada Anda, kembali untuk mewarisi posisi kepala keluarga. Jam berapa sekarang? Kau masih bercanda. Saya tidak sedang bercanda. Karena keluarga Tang tidak lagi memilikimu. Grup Heiki akan menolak. Lanjutkan kerjasama dengan keluarga Tang. Lihat dirimu, kau bilang kau tidak bercanda. Grup Heiki, bagaimana mungkin dia melakukan ini untuk saya? Dan berhenti bekerja sama. Baiklah baik, jangan bahas itu lagi. Saya lapar, ayo kita makan. Anda pasti Ying Yuan. Kami dari Divisi Investigasi Divisi Perang. Anda telah ditangkap atas dugaan pembunuhan. Ikutlah dengan kami. Apa? Membunuh? Anda berasal dari divisi perang. Mereka masih di sini untuk menangkap saya. Tunggu, apakah kalian salah paham? Bagaimana mungkin Ying Yuan membunuh seseorang? Apa bukti yang kalian punya? Kemarin di kaki pemakaman, beberapa mayat ditemukan. Para korban adalah anggota keluarga Shen. Dan mereka yang lewat di sana hari itu, hanya Anda. Jadi, ikutlah dengan kami. Keluarga Shen. Pemakaman di kaki gunung. Mustahil. Saya bersamanya sepanjang hari. Saya bisa bersaksi untuknya. Dia tidak akan membunuh siapapun. Katakan sekali lagi, membawa Ying Yuan bukanlah sebuah permintaan, melainkan sebuah perintah. Kalian semua, bagaimana kalian bisa begitu sewenang-wenang? Tidak, saya harus menelepon Departemen Patroli. Apakah tidak ada hukum lagi? Divisi Perang Ibu Kota adalah hukum. Divisi Patroli dan Inspeksi juga di bawah Komando Divisi Perang. Kalian semua, Apakah Anda tahu siapa saya? Siapapun Anda, saya sudah mengincar hari ini, di dunia ini. Selain pemimpin Divisi Perang, Ying Huang dari Dacia, Divisi Inspeksi saya belum. Orang yang tidak berani ditangkap. Kalau begitu tidak ada masalah. Saya akan ikut dengan Anda. Ying Yuan. Jangan khawatir. Saya akan segera kembali. Jadilah anak baik dan tunggu saya di rumah. Ying Yuan. Apa yang ayah katakan? Ayah saya mengirim bawahan lamanya ke divisi perang. Mereka menangkap Ying Yuan. Oke, saya mengerti. Semua ini salah Ying Yuan karena terlalu merasa benar sendiri. Jangan pernah tunduk. Itu bagus. Dia menjebak dirinya sendiri. Perintah 100.000 pasukan surgawi Jurang Utara di luar Qingzhou. Segera bersiap di Qingzhou. Perintah dikeluarkan ke Bejan Fusi Ibu Kota. Tangkap Direktur Divisi Investigasi Divisi Perang, Yi Kunlan. Divisi Investigasi dan Penyelidikan. Ya, Beritahu seluruh pejabat Qingzhou. Segera, pergi ke penjara Qingjin untuk menemui Ying Huang. Katakan pada mereka, jika penilaian Ying Huang sedikit saja meleset, mereka hanya sedang menunggu. Biarkan kiamat datang. ya. Anda adalah Ying Yuan. Orang yang tidak berarti sekecil semut. Itu memungkinkan saya memanfaatkan koneksi di divisi perang. Saya akan membawamu masuk. Anda seharusnya merasa terhormat. Kepala keluarga Shen. Xian Xiuyuan. Lancang. Nama kepala keluarga saya. Apakah itu sesuatu yang bisa Anda sebut langsung? Ying Yuan, ini pertama kalinya kita bertemu. Ini juga yang terakhir kalinya. Karena besok, Anda akan mati. Lalu kenapa? Saya rasa tidak. Siapa keluarga Shen saya? Mati di tengah malam. Tidak ada yang bisa hidup sampai fajar. Tapi, saya bisa memberimu kesempatan terakhir. Selama Anda bersedia berlutut kepada saya, mereka bersujud akui salam ke keluarga Shen dan menyerahkan surat nikah. Saya bisa membuat pengecualian. Memaafkan Anda. Jika tidak besok, Departemen Perang akan menggunakan pembunuhan berencana. Kau akan dieksekusi. Saya rasa Anda orang yang cerdas.
Anda tahu bagaimana harus memilih, bukan? Biarkan saya tunduk akui salah. Masalah pertunangan itu, kesombongan keluarga Shen adalah yang menyebabkan semua ini menjadi bumerang. Sekarang, saya akan mengakui kesalahan saya. Saat pertama kali saya mengunjungi keluarga Shen, tujuannya adalah untuk membatalkan pertunangan. Tapi bagaimana dengan keluarga Shen Anda? Menindas orang lain. Mereka dengan sengaja mempermalukan saya. Apa yang saya inginkan? Tidak lebih dari sekadar permintaan maaf. Apa yang menanti saya? Itu adalah upaya pembunuhan oleh keluarga Shen. Bahkan memaksakan. Kejahatan yang saya lakukan. Katakan padaku, siapa yang benar dan siapa yang salah? Itu sudah sewajarnya kesalahanmu. Keluarga Shen saya telah dipermalukan olehmu. Kau seharusnya menerimanya dengan rendah hati. Namun merasa tidak puas adalah kesalahan. Keluarga Shen saya akan memburumu. Kau seharusnya menyerahkan lehermu untuk disembelih. Tidak ada perlawanan yang diizinkan. Dan kau masih hidup. Itu salah. Sekarang kau adalah seorang tahanan. Terlepas tuduhan keluarga Shen padamu. Benar atau salah, kau harus mengaku bersalah. Jika tidak, kau tidak akan termaafkan. Sekarang, apakah kau tahu di mana letak kesalahanmu? Keluarga Shen Anda sungguh membuka mata. Ying Yuan, tidakkah kau mengerti? Kebenaran dunia ini hanya segelintir, berada di tangan kelas atas. Maksud Anda, siapapun yang memiliki status lebih tinggi, dialah yang benar. Benar. Benar sekali. Bagaimana jika status saya lebih tinggi dari Anda? Apakah Anda akan meminta maaf kepada saya? Apakah kau pikir ini mungkin? Baiklah, saya malas membuang napas untukmu. Selama kau bersedia menyerahkan surat nikah itu, pergilah dari King Shou. Jangan pernah menginjakkan kaki di sini lagi. Maka saya bisa memberimu jalan keluar. Saya akan mengatakannya sekali lagi. Jika keluarga Shen meminta maaf, pertunangan ini bisa dibatalkan. Jika tidak, jangan membayar. Bagus sekali. Sepertinya, kau tidak perlu hidup untuk melihat hari esok. Saya akan mengeksekusimu hari ini. Perjanjian pernikahan itu tidak ada lagi. Pengunjung, Berhenti. mengapa kau ada di sini? Ini bukan tempat asalmu. Segeralah kembali. Ayah, bukankah ayah berjanji padaku? Tidakkah ayah akan menyakitinya? Bagaimana bisa ayah menarik kembali kata-kata ayah? Anak ini, jika dia dengan patuh mengakui kesalahannya kepada saya, menyerahkan surat nikah dengan jujur, pergilah dari King Shou. Tentu saja, saya akan berbelas kasih dan mengampuninya. Namun dia tetap tidak menyesal. Maka jangan salahkan saya. Kejam. Ayah. Ying Yuan, sekarang, tidakkah kau tahu cara bertobat? Sudah lama, saya peringatkan kau. Keluarga Shen kami jauh lebih kuat dari yang bisa kau bayangkan. Kau lihat sekarang kan? Tapi kau masih punya harapan. Selama kau sekarang meminta maaf kepada ayah saya pasti akan memohon untukmu. Selamatkan nyawamu. Terima kasih atas kebaikan Anda, Nona Shen. Dunia menginginkan saya. Orang-orang yang seharusnya lahir di Ying Yuan, itu belum ada. Ini tentu saja termasuk keluarga Shen Anda. Sudah selarut ini. Berhenti bicara omong kosong. Melebih-lebihkan. Kau tidak berpikir. Xiao Jingchuan, apakah dia masih bisa menyelamatkan nyawamu? Beritahu kau, ayah saya menghubungi seseorang dari divisi perang. Bawahan lama kakak saya. Bahkan jika Xiao Jingchuan mendukungmu, tidak ada jalan keluar. Selamatkan nyawamu. Bangun. Menurut Anda apa yang saya andalkan? Itu adalah Xu Jingchuan. Apalagi, jika bukan karena Xiao Jingchuan, dalam kapasitasmu, bagaimana mungkin kau bisa menyinggung keluarga Shen? Kami masih hidup. Sepertinya Anda memiliki perasaan terhadap saya. Masih tidak tahu apa-apa. Nona Shen, karena itu masalahnya. Maka silakan pergi. Kau sudah tidak bisa diselamatkan. Itu sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Keluarga Shen Anda kini telah mendatangkan masalah bagi diri sendiri. Memenjarakan diri sendiri. Jika ini terus berlanjut, keluarga Shen Anda pasti akan punah. Nada bicara yang sombong sekali. Apakah keluarga Shen saya akan binasa atau tidak? Itu masih harus dilihat. Tapi kau, diambang kepunahan. Oke, kalau begitu kita tunggu dan lihat saja. Mencari mati. Tua dan Nona. Orang tua itu sudah bangun. Apa yang kau katakan? Kakek saya terbangun. Benar. Cepat. Segeralah pulang. Semoga beruntung untukmu. Kediaman keluarga Shen. Ayah. Shen Si leluhur keluarga Shen. Ayah. Ayah, akhirnya kau sadar. Xiu Yuan. Berapa lama saya tidak sadarkan diri? Ayah. Ayah sudah koma selama lebih dari setengah bulan. Begitukah? Kakek akhirnya bangun. Jika kakek tidak segera bangun, saya pikir, saya tidak akan pernah melihat kakek lagi. Cucu kesayangan saya khawatir. Kakek tahu dia salah. Ngomong-ngomong. Xin Yue, kakek akan mengaturnya untukmu. Apakah kau puas dengan pernikahan itu? Itu kakek. Membayar harga yang mahal. Aku baru saja mendapatkannya untukmu, seorang menantu. Benar sekali,
Sekarang setelah aku bangun, panggil dia kemari. Biar kulihat. Kita tidak boleh menganggap ini enteng. Menantu ideal macam apa itu? Itu adalah seseorang tanpa kekuasaan atau pengaruh. Orang udik, dia masih ingin menikahi Shin Yu kita. Itu ibarat kata, hendak memakan daging angsa. Ya, Dia. Kami sudah mengusir mereka. Pertunangan juga dibatalkan. itulah. Kakak, kau mungkin belum tahu ini. Bocah itu, katak hendak memakan daging angsa. Dia benar-benar menolak untuk membatalkan pertunangan. Akhirnya, atau melalui koneksi ayahku di militer, lempar dia ke penjara. Eksekusi besok. Mari kita lihat bagaimana dia berpura-pura. Apa? Ayah, Apa yang kau katakan? ayah, dia hanyalah orang rendahan. Bocah malang, tidak perlu. Bodoh sekali, bodoh sekali. Kau mencoba menghancurkan keluarga Shin. Ayah, dia hanyalah orang miskin. Dari keluarga rendahan, mengapa kau begitu gelisah? Omong kosong. Apakah kau tahu siapa dia? Jika dia muncul, ada masalah apa? Keluarga Shin, mereka semua harus dikubur bersamanya. Apel, Mengapa kau tidak membawaku menemuinya? ini. Bagaimana mungkin? Ayah, apakah ini? Kakek. Dia adalah Ying Yuan. Pak Tua, bagaimana kabar Anda? Anda masih cukup sehat. Ayah, Ada apa? apa yang terjadi dengan kakak? Ayah, apa yang sedang kau lakukan kakak? Pergilah dari sini. Kakek, apakah Anda mengigau karena sakit? Mengapa saya harus berlutut di hadapan pemuda tampan ini? Ya, Menteri Tua Sensei memberikan penghormatan kepada Ying Huan. Apa? ayah, kau bilang. Dia sebenarnya adalah Ying Huan. Ini? Ini mustahil. Dia hanyalah orang melarat tanpa uang. Bagaimana mungkin itu Ying Huang? Itu mustahil. Benar-benar mustahil. Bagaimana mungkin dia adalah Ying Huan? Pejabat dari King Shaolun telah tiba. Gubernur King Shou Zi. Zhou Jinchuan, ketua grup Heiki. Dan pemimpin Triad Lei Wen Guang. Mengapa mereka semua ada di sini? Ini. Kami memberikan penghormatan kepada Ying Huan. The film was Memberikan penghormatan translated kepada and Ying Huan. narrated by M Media. Ini. Apa? Mari kita berkenalan kembali. Saya, bernama Yin Yuan. Diangkat langsung oleh Kekaisaran, penguasa divisi perang, Ying Huang dari Dacia. Ayah, Menteri Tua ini gagal mendidik putranya dengan benar, menabrak Ying Huan. 10.000 kematian. Saya tidak bisa mengelak dari tanggung jawab ini. Mohon kabulkan permintaan Ying Huan. Hukum saja Menteri Tua ini. Lepaskan keturunannya. Sebuah jalan keluar. Kaisar Ying Huan. Semua ini tidak ada hubungannya dengan ayah saya. Mereka semua adalah orang-orang picik, buta. Jika harus dihukum, orang picik ini bertanggung jawab penuh. Pak Tua. Kemarilah. Tuan Tua Shen, Anda dan keluarga Kekaisaran pernah hadapi krisis bersama. Pencapaian militer yang terhormat. Saya juga sangat menghormati Anda. Terlebih lagi masalah ini tidak ada hubungannya dengan Anda. Saat pertama kali saya mengunjungi keluarga Shen, tujuan awalnya adalah untuk membatalkan pertunangan. Karena saya sudah memiliki seseorang yang saya cintai. Terburu-buru menikah. Itu hanya akan tidak adil bagi Nona Shen. Apa? Saat kau datang hari itu untuk tujuan mengumumkan pertunangan. Ini, Ibu. Benar sekali. Tapi keluarga Shen, namun penuh dengan penghinaan dan ancaman. Saya menyaksikan pusaka keluarga selama 1 abad. Elit King Shou. Bagaimana mungkin seseorang memiliki wajah seperti itu? Jadi saya marah. Apa yang saya inginkan? Ini adalah permintaan maaf keluarga Shen Anda. Tapi apa yang saya dapatkan sebagai imbalannya? Itu adalah upaya pembunuhan oleh para pembunuh keluarga Shen. Ini menggunakan instrumen terpenting negara, kekuatan divisi perang, dengan memaksakan tuduhan, menangkap saya, pemilik keluarga Shen. Ada. Apakah Anda masih ingat Anda? Di penjara King Jian. Ingat. Sungguh kekuatan hidup dan mati. Genggam tangan keluarga Shen. Menurut Anda apa itu hukum kekaisaran? Sekarang saya adalah Ying Huang. Maka Anda akan tahu bahwa Anda salah. Jika saya adalah salah satunya, orang biasa. Bukankah itu karena Anda
Kematian seorang pria yang dibunuh dengan sia-sia. Bajingan ini tahu dia salah. Bajingan ini tidak berani melakukannya lagi. Saya tidak akan berani lagi. Ibu, bagaimana saya bisa menjelaskan ini kepada ibu? Apa yang mereka katakan kepada saya saat itu berbeda? Ibu jelas tidak seperti itu. Apa yang saya katakan? Mengapa ibu berbohong kepada saya? Saya juga tidak tahu. Dia adalah Ying Huang. Saya pikir, dia adalah pengemis bawa orang miskin. Saya hanya takut kau akan mengeluh tentang saya. Ibu-ibu sangat mengecewakan saya. Sekarang, Anda diketahui bahwa ini salah. Ying Huang, ampuni nyawa saya. Saya tahu saya salah. Saya benar-benar tahu saya salah. Saya meminta maaf kepada Anda. Saya bersumpah. Saya tidak akan pernah memandang rendah orang lagi. Omong kosong. Pak Tua, saya telah menerima apa yang saya minta. Pertunangan dibatalkan. Pengembalian surat nikah. Persahabatan di sini. Hanya itu. Setelah itu, mari kita berpisah secara baik-baik. Tidak ada hubungan lebih lanjut. Ying Huang. Jaga dirimu baik-baik. Keluarga Sen saya sudah tamat. Tidak akan ada lagi kesempatan untuk mencapai puncak. Ini semua berkat dirimu. Berkat dirimu. The film was Ying Yuan. translated and narrated by M Media. Apakah ada hal lain? Mengapa kau tidak memberitahu saya lebih cepat? Kau adalah Ying Huang. Saya katakan. Apakah kau percaya? Saya. Kembalilah. Antara kau dan aku, tidak ada lagi keterikatan. Selamat tinggal.